Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Kali ini untuk BTCLS series kita mau bahas airway management. Nah, jadi untuk airway management kita langsung memulai dari anatomi. Anatomi, sistem pernafasan manusia terdiri dari jalan nafas atas dan jalan nafas bawah, yaitu paru-paru. Nah, kalau jalan nafas atas atau upper airway itu ada di nasal, terdiri dari apa? Upper airway terdiri dari rongga hidung hingga ke laring. Udara yang masuk melalui rongga hidung akan mengalami proses penghangatan atau humidifikasi dan penyaringan dari segala kotoran. Setelah rongga hidung dapat dijumpai daerah faring, yaitu mulai dari bagian belakang palatum mole atau langit-langit lunak sampai ujung bagian dari atas esofagus. Faring terdiri dari lapisan otot dan membran mukosa. Faring terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring bagian atas, orofaring bagian tengah, dan hipofaring bagian akhir dari faring. Dan selanjutnya ke bagian laring. Nah, jadi sebenarnya proses untuk udara masuk itu ada beberapa ya. Nah, salah satunya ada tadi penyaringan dari segala kotoran. Siapa yang menyaring? Bulu hidung, bro. Jadi kalau teman-teman ada yang bulu hidungnya itu banyak, itu jangan dicabutin. Cukup digunting doang kalau dia offside keluar. Karena dia berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran debu-debu sebelum masuk ke rongga selanjutnya. Kita lanjut ke jalan nafas bawah atau lower airway. Lower airway terdiri dari trakea, percabangan, karina, dan bronkus hingga bronchiolus. Pada saat inspirasi, udara berjalan melalui jalan nafas atas menuju jalan nafas bawah sebelum mencapai paru-paru, yaitu tempat di mana pertukaran gas sebenarnya terjadi. Trakea terbagi lagi menjadi 2 cabang, yaitu bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Masing-masing bronkus terbagi lagi menjadi bronchiolus. Bronchiolus, cabang bronkus yang sangat kecil. Ini akan berakhir di alveoli, di mana terdapat kantung-kantung udara kecil yang dikelilingi oleh kapiler-kapiler. Di alveoli inilah sistem respiratorik bertemu dengan sistem sirkulatorik atau sistem pembuluh darah, dan di sini pula lah terjadi pertukaran gas dari CO2 menjadi O2 atau dari O2 ke CO2. Nah, untuk selanjutnya kita belajar fisiologi. Kalau fisiologi sih normalnya ya, sistem respiratorik memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, berfungsi menyediakan oksigen bagi sel darah merah yang kemudian akan membawa oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Proses metabolisme terjadi. Nah, tapi hal tersebut itu bisa mengalami kegagalan. Kegagalan dalam mengenal airway yang tersumbat. Sebagian atau ketidakmampuan pasien untuk melakukan ventilasi yang cukup. Jadi kalau ada obstruksi di jalan nafas, itu bisa menyebabkan kita hipoksia, sehingga akan mengancam nyawa. Hipoksia itu kekurangan oksigen di otak, hingga bisa mengalami kematian. Setiap kali bernafas, udara akan mengalir ke sistem respiratori. Ketika udara atmosfer mencapai alveoli, oksigen akan bergerak dari alveoli melintas membran alveolar kapiler dan menuju sel darah merah. Itu namanya proses metabolisme tubuh. Nah, kita lanjut ke patofisiologi ya. Jadi patofisiologi, terganggunya sistem respiratorik yang akan mempengaruhi dalam penyediaan oksigen yang adekuat dan pelepasan karbon dioksida, diantaranya melalui hipoventilasi akibat hilangnya penggerak usaha bernafas atau ventilator drive, yang biasanya disebabkan oleh penurunan fungsi neurologis. Yang kedua, hipoventilasi akibat adanya obstruksi aliran udara pada jalan nafas atas dan bawah. Yang ketiga, hipoventilasi akibat penurunan kemampuan paru untuk mengembang. Yang keempat, hipoksia akibat penurunan absorpsi oksigen melalui membran alveolar kapiler. Yang kelima, hipoksia akibat penurunan aliran darah ke alveoli. Yang keenam, hipoksia akibat ketidakmampuan udara untuk mencapai alveolus, biasanya karena terisi oleh air atau debris.
Yang ketujuh, hipoksia pada tingkat seluler akibat penurunan aliran darah ke sel jaringan. 3 gangguan pertama di atas merupakan keadaan hipoventilasi akibat penurunan volume per menit. Jika tidak ditangani segera, maka hipoventilasi akan mengakibatkan penumpukan karbon dioksida, asidosis, metabolisme anaerobik, dan seringkali kematian. Selanjutnya kita belajar basic airway management, penanganan sumbatan airway sederhana. Jadi ada beberapa sumbatan. Masalah pada airway atau jalan nafas adalah sumbatan. Sumbatan dapat terjadi baik itu sumbatan total maupun parsial atau sebagian. Sumbatan total terjadi karena adanya benda asing yang menutup airway secara tiba-tiba yang dikenal dengan istilah tersedak atau choking. Sumbatan total. Tanda yang mudah dikenali pada pasien yang mengalami sumbatan nafas total, yaitu yang pertama mendadak tidak bisa berbicara, batuk, dan bernafas. Yang kedua, memberontak sambil memegangi leher. Yang ketiga, kebiruan atau sianosis. Yang keempat, mendadak tidak sadar. Penanganan sumbatan nafas total. Penanganan sumbatan jalan nafas total pada pasien dewasa yang sadar dapat dilakukan Heimlich maneuver dan back blow. Pada pasien tidak sadar, maka dilakukan abdominal thrust dan chest thrust. Jika ibu hamil, yang dilakukan adalah chest thrust. Pada pasien bayi, yang dapat dilakukan adalah chest thrust and back blow. Finger sweep boleh dilakukan jika benda terlihat. Jika tidak terlihat, maka tidak dianjurkan untuk melakukan finger sweep. Sumbatan parsial. Kalau sumbatan parsial atau sumbatan sebagian, itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sumbatan karena cairan, sumbatan karena lidah, dan sumbatan karena anatomis. Basic airway management merupakan penanganan airway pasien dari mulai tanpa menggunakan alat sampai dengan penanganan dengan menggunakan peralatan sederhana atau artificial airway yang bisa dilakukan baik oleh orang awam atau petugas medis. Kalau sumbatan jalan nafasnya itu karena cairan, setiap pasien trauma mempunyai resiko mengalami sumbatan airway karena cairan yang disebabkan oleh darah, sekret, air liur, atau karena muntah. Sumbatan karena cairan dapat mengakibatkan aspirasi, yaitu masuknya cairan asing ke dalam paru-paru pasien. Upaya penanganan sumbatan airway karena cairan adalah dengan menggunakan penghisapan atau suction sesegera mungkin. Peralatan penghisap lendir atau suction dapat berupa portable suction unit yang dapat dibawa kemana-mana atau suction unit stationary yang permanen di tempatnya. Selanjutnya, sumbatan jalan nafas karena pangkal lidah. Pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, maka mungkin pangkal lidah jatuh ke belakang dan menyumbat hipofaring. Hal ini karena otot-otot lidah lemas atau mengalami kelumpuhan. Cara mengatasi sumbatan airway karena sumbatan pangkal lidah pada prinsipnya adalah mengangkat pangkal lidah agar tidak menyumbat jalan nafas. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi sumbatan ini dibagi menjadi 2. Bisa secara manual atau bisa juga menggunakan alat. Kalau secara manual, itu dibagi 2 juga. Penanganannya pada pasien non-trauma dan trauma. Jika pasien non-trauma, kita bisa lakukan head tilt chin lift. Sedangkan kalau pasien trauma, kita bisa melakukan chin lift atau jaw thrust. Sedangkan jika untuk tindakannya itu menggunakan alat, itu kita bisa melakukan dengan alat OPA, oropharyngeal airway, dan bisa juga menggunakan NPA atau nasopharyngeal airway. Kita lanjut ke sumbatan selanjutnya, yaitu sumbatan anatomis. Sumbatan anatomis disebabkan oleh penyakit saluran pernafasan, misalnya difteri, atau karena adanya trauma yang mengakibatkan pembengkakan atau udem pada airway. Misal trauma inhalasi pada kebakaran atau trauma tumpul pada leher.
penanganan sumbatan anatomis seringkali membutuhkan penanganan secara surgikal dengan membuat airway alternatif tanpa melalui mulut atau hidung pasien. Kita lihat ya untuk tindakannya, yaitu membebaskan jalan nafas karena sumbatan pangkal lidah secara manual. Kita membahas non-trauma tadi ya. Jika non-trauma, keadaannya itu kita melakukan head tilt atau chin lift. Head tilt atau head tilt chin lift maneuver adalah metode yang dipilih pada pasien yang tidak dicurigai mengalami fraktur servikal. Sedangkan jaw thrust jika keadaan pasiennya itu mengalami trauma atau dicurigai fraktur servikal. Jaw thrust adalah tindakan mendorong rahang ke atas dengan cara memegang sudut rahang bawah. Dan tindakan ini direkomendasikan jika pasiennya dicurigai fraktur servikal. Nah, selain daripada penggunaan OPA, oropharyngeal airway atau nasopharyngeal airway, ada juga namanya laryngeal mask airway atau LMA yang sangat bermanfaat pada pertolongan pasien dengan airway yang sulit. Ada juga namanya combi tube. Alat ini digunakan oleh petugas di pra rumah sakit atau sebelum tiba di rumah sakit untuk memperoleh suatu jalan nafas bila alat airway yang lainnya itu tidak bisa atau tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya, yang tadi kita bahas itu merupakan basic airway management. Sedangkan kita akan melanjutkan kepada pembahasan advanced airway management. Penanganan sumbatan jalan nafas lanjut itu biasanya sering diartikan sebagai tindakan pemasangan airway definitif, yaitu dengan cara pemasangan pipa ke dalam trakea. Indikasi pemasangan airway definitif adalah sebagai berikut, yakni yang pertama jika terjadi apnu atau kegagalan bernafas. Yang kedua, ketidakmampuan mempertahankan airway yang bebas dengan cara lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk melindungi airway bagian bawah dari aspirasi darah atau vomitus atau kemuntah-muntahan. Yang keempat, ancaman segera atau bahaya potensial sumbatan airway seperti akibat lanjut dari cedera inhalasi, patah tulang wajah, hematom, atau kejang-kejang yang berkepanjangan. Yang kelima, adanya cedera kepala tertutup yang memerlukan bantuan nafas GCS 8. Yang keenam, ketidakmampuan mempertahankan oksigenasi yang adekuat dengan pemberian oksigen melalui back valve mask atau BVM atau ambu bag. Ada 3 jenis airway definitif, yaitu pipa orotrakeal, pipa nasotrakeal, dan airway surgical atau lebih sering disebut krikotiroidotomi. Tindakan-tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Jika tidak berpengalaman, sebaiknya tidak dilakukan. Kesimpulannya, pengelolaan airway menempati urutan terpenting dalam pengelolaan pasien trauma. Menjaga airway yang adekuat merupakan prioritas utama dalam menangani pasien trauma. Seringkali kematian terjadi karena ketidakmampuan mengenali dan menangani gangguan pada airway pasien. Airway merupakan saluran yang berfungsi untuk pertukaran udara, oksigen, dan karbon dioksida saat bernafas. Penanganan sumbatan jalan nafas memerlukan respon time kurang dari 10 menit. Kecepatan dan ketepatan petugas sangat mempengaruhi kelangsungan hidup pasien dengan sumbatan jalan nafas. Untuk ilmu advance-nya itu biasanya kita dapatkan di pelatihan Advanced Trauma Life Support atau ATLS, atau bisa juga di Advanced Trauma Cardiac Nurse, jadi ATCN gitu ya. Pokoknya untuk tingkat advance itu memerlukan pelatihan kembali. Seperti juga BTCLS itu untuk basicnya, dan untuk advance-nya namanya ACLS, Advanced Cardiac Life Support.
Jadi di advance itu terbagi dua, ada advance kardiak, ada advance trauma. Seperti itu ya. Cukup sekian informasinya. Semangat belajarnya. Goodbye.